Ada pertanyaan dari para jemaah? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada sesi selanjutnya ya. Atau ada yang kurang jelas? Baik. Pak Ustadz. Iya. Tanya Pak Ustadz. Iya Pak Jaya. Tafadhol. Ini kan sa ini sa ya Pak ya, hamas kan itu sa. Iya. Ini bisa berubah jadi apa ya, Iya. bisa berubah di luar hamas karena misalnya jadi huruf apa mati, Iya. huruf jadi matobi itu atau berubah itu di kalimatnya itu kedudukannya. Maksudnya apakah sifat ini sifat huruf sa ini dapat berubah dengan terjadinya hukum tajwid seperti itu, Pak? Ya kira-kira begitu lah Pak. Oh, Misalnya kan baik. di satu kalimat dia sebagai huruf mati atau huruf sebagai hidup gitu. Terlalu Iya. hamas itu. Iya. Itu contoh atau mungkin huruf lainnya juga Pak Ustadz. Baik. Setiap huruf yang sudah disematkan sifat ke atasnya itu tidak boleh diubah-ubah lagi, ya. Karena keluarnya istilah huruf, ya keluarnya istilah huruf itu terjadi karena pertama makhraj, ditentukan makhrajnya di mana. Kedua ditentukan sifatnya gimana. Ya, jadi pembentukan itu bukan huruf dulu, bukan huruf baru sifat gitu kan. Namun makhraj dan sifat dulu baru keluarnya huruf. Jadi setiap sifat ini ya, dia melekat terus senantiasa kepada huruf tersebut. Saya ambil contoh. Misalnya tadi penyebutan adalah sa ya. Sa ini sifatnya adalah hamas, baik dia fathah, dhammah maupun kasroh, tetap harus ada hamasnya yang keluar. Sa ya. Si, su ya. Atau dia disukunkan. As, as seperti itu. Ya. Atau kita ambil contoh misalnya huruf kaf. Nah, ini lebih sering nih mendapati kesulitan di dalam menjaga sifat ini. Karena kaf ini pada saat dia kasroh ya atau dia fathah, dhammah ya, selain daripada sukun, dia harus juga keluar hamasnya. Beda dengan K-nya kita. Kalau kita bilang K kan nggak ada keluar udaranya ya. Namun pada saat membaca lafaz kaf di dalam hijaiyah ini, di dalam lafaz Arab, itu harus ada huruf hamasnya. Kaf, K, K, ya, K. Iyyaka kana. Nah, itu ada percikan hamas di situ. Ya. Apalagi dia pada saat disukunkan, dia lebih ketara lagi. Ak. Ya. Walakinna aktsaron nas. Jadi nggak bisa aksaron nas. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Contohnya seperti itu. Ya. Atau kita ambil satu sifat misalnya yang melekat pada huruf ta ya. Ta ini juga sama kasusnya dengan kaf. Dia tidak begitu terasa pada saat dia fathah, dhammah atau kasroh, namun sangat terasa pada saat disukunkan. Tatitu, at. Nah, pada saat sukun terasa, lebih terasa dia at. Namun pada saat dia berharokat, dia tidak terasa, namun harus ada sifatnya itu harus senantiasa dilekatkan. Tatitu, tatitu, at. Nah, pada saat at dia lebih akbar, lebih besar daripada yang lainnya. Baik. Jadi sifat ini tidak bisa dikurangi-kurangi ya, kecuali pada tempat-tempat yang hak
Nanti ada kita membahas beberapa huruf yang bisa kekurangan sifat dikarenakan hal-hal tertentu, ya. Namun pada dasarnya dia tidak berkurang sifatnya, tetap melekat selama penyebutan huruf itu. Baik. Seperti itu kurang Terima kasih, lebih Pak Pak Ustaz. Jaya, wallahu alam. Afwan. Pada jemaah yang lain ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan berikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah ya, seperti biasa pada sesi selanjutnya. Itu kita akan sudah mulai ya, memperinci bagaimana huruf hamas ini terjadi di dalam Al-Fatihah. Ya, saya tambahin nih Ustadz. Baik. Pembelajaran Mahraj kita ini secara perlahan masuk dalam bab sifatul huruf ini ya Ustadz ya. Karena tadi dibahas masalah huruf sa ya. Kalau dikuatkan dia menjadi za. Ya. Jadi secara tidak langsung kita membahas mahrajul huruf. Yang satu mahraj tadi itu adalah sa, za, sama za ya. Jadi huruf yang keluar dari ujung lidah yang agak sedikit keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu adalah hurufnya fa, za, sama za. Otomatis jadi kita membahas juga ya jadinya ya. Karena tadi disampaikan bahwa sifatul huruf ini walaupun sama-sama mahraj tapi sifatnya beda ya. Iya, bisa jadi satu mahraj namun memiliki sifat yang berbeda. Ya. Jadi memang perlu diingat juga. Kemarin tuh Pak Arman juga ada share itu. Sebenarnya Pak Arman, saya udah lihat-lihat itu bukunya. Memang sih belum begitu lengkap. Karena di sana tidak ada pembahasan mat, tidak ada pembahasan lam ta'rif, tidak ada pembahasan idgham. Cuman untuk pembelajaran inti seperti sifatul huruf dan dan mahrajul huruf itu kayaknya udah bisa dipelajarin lah, dipahamin dari yang intro ya Pak ya. Kemarin dari Pak Arman. Buat intro aja kali ya Pak Nur ya. Ya, itu kan memang inti ya. Jadi untuk sifatul huruf dan mahrajul huruf ya boleh lah gitu. Tapi kalau kita agak lebih mendalam lagi ke arah mat, idgham ada 3, ada idgham misalain, ada idgham janisain, mutaqarabain ya. Jadi itu nggak ada saya lihat kemarin. Nggak tahu saya mungkin kelolosan halamannya apa. Kan kemarin nggak ada saya lihat. Baik, kita ke pembacaan Al-Fatihah. Mungkin dibacakan. Yang banyak absen nih Pak Adi sama Pak mana ya? Pak Adi sama Pak Arman lah ya. Mungkin bisa Pak Arman duluan. Betul. Dikeluarkan sifatnya hurufnya Pak ya. Tentunya semakin kita menambah materi kita akan mempertajam koreksiannya ya Pak ya. Dan di saat ini kita sudah masuk kepada sifatul huruf, jahar dan hamas. Maka apa-apa aja sifat jahar dan hamas dalam Al-Fatihah ini kita akan tingkatkan, insyaallah taala. Siapa duluan ini Pak? Pak Arman. Oh, saya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, kita bahas dulu ya mengenai ta'awudz ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim itu bukan bagian dari huruf yang hamas. Ya, jadi jangan dikeluarkan banyak udara di sini. Jim,
cim seperti itu. Ada percikan udaranya, cim, tapi jim, dia dalam. Jim. Jim, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, ya. Baik. Nirrojim. Ya. Nirrojim. Gitu, Ustaz. Betul, Pak. Barakallahu fiik. Boleh diulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thayyib. Barakallahu fiik. Ya. Gitu. Oh, berarti bibir saya harus agak gitu ya, Ustaz? Iya, harus dijaga. Nirrojim. Kalau dia terlalu gitu kita ya, keluarkan hamesnya, jadi seperti huruf C dengan H gitu kan. Cim, cim. Nah, ini sifat huruf jahar ini, keluar udaranya. Tapi dia harus dijaga. Afwan, bukan huruf jahar, maksudnya huruf hamas harus dijaga. Ya, karena jim adalah huruf yang jahar. Nirrojim, jim, ya. Baik. Nirrojim. Baik. Saya ulang, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebentar. Di sini ada ya, masuk huruf hamas ya. Yang paling banyak di sini unsur huruf hamas di ayat kelima ini. Iyyaka ya. Pertama ka, keluarkan lagi anginnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ta juga masuk. Nasta'in. Nasta'in. Baik. Boleh diulang. Iyyaka na'budu wa keluarkan udaranya. K. Coba ikutin saya, Pak. K. K. Ya. Baik. Sekali lagi. K. Ya, coba disukunkan. Ak. Ada percikan udaranya. Ak. Baik. Jadi maksudnya Ustaz disebutkannya lebih jelas gitu ya Ustaz ya, lebih tegas gitu. Lebih tegas dia. Iya. Karena gitu nggak Ustaz? Iya, betul. Baik, seperti itu. Iya, karena oke. Iya, karena budua iya karena stain. Baik. Saya ulang lagi Ustaz. Orang puas nih. Boleh. Iya. Masya Allah. Budua iya karena stain. Baik. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Ada yang salah. Baik, jahit Pak. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Di sini ada huruf yang sama ya dengan yang di atas itu huruf ta. Ta juga termasuk ya yang hamas. Jadi dikeluarkan dia percikan anginnya. Ta, ya. Siratal mustaqim. Lihat antara to dengan ta ini berbeda. Kalau to dia tidak keluar udara sedikit pun dari mulut ya. To, ya, to. Sedangkan ta, lihat ada percikannya. Ta. Siratal mustaqim. Taqim. Nah, terpercik udara itu yang disebut dengan sifat hamas tadi. Baik, perlu diulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Iya. Lagi Ustaz.
ihdinas siratal mustaqim. Huruf to-nya jangan sampai keluar hamasnya, Pak. Jangan sampai dia huruf to ini mengeluarkan hamas, tapi dia jahar. Sirotol. Pol itu dia tidak ada keluar percikan hamas ya. Sirotol, pol ya. Polladzi atau di sini sirotol mustaqim. Pada saat dia ta baru dia menjadi hamas. Taqim. Ya, pol mustaqim seperti itu. Baik. Mustaqim. Iya. Mustaqim. To-nya coba dari sirotol. Sirotol mustaqim. Siratal mustaqim. Iya, baik. Lanjut. Mustaqim. Saya ulang. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, baik. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi penggunaan jar dan hamas pada suratul Fatihah. Ya, mungkin di awal-awal memang kita sedikit mengeluarkan usaha ya untuk memperbaiki hal ini. Namun jika hal ini segera kita bawakan kepada sholat-sholat kita, insya Allah kita akan terbiasa, lisan kita akan terbiasa insya Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, Pak Arman. Syukran, Pak. Afwan. Saya, Pak. Pak Adi. Lanjut ya. Iya. Pak Adi, Thaib. Ya. Fadhol Pak Adi. Ya. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzubillahi minasyaiton. Ini menggunakan shin ya. Sya bukan shad. A'udzubillahi minasya. Syaito, bukan syaito, tapi syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ulangi. Ulang, sekali Pak. lagi. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, keluarkan lagi huruf sifat hamas dari ta sini, Pak. Siratal mustaqim. Taqim ya. Ta. Kurang keluar ya. Ta. Kurang keluar atau mungkin di sini nggak masuk ke dalam sound ya. Bisa jadi. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya. Sepertinya memang huruf sifat dari hamas ini jika dia jauh dari mic itu nggak masuk suaranya. Tapi tadi saya mendengar, alhamdulillah Pak Adi sudah baik menggunakan sifat ini. Namun di sini di ayat terakhir ini ada sedikit peningkatan makhraj ya, yang semestinya ghain itu tadi lebih terdengar seperti ha, ghairil mahdu. Tapi
ubahlah menjadi ghairil maghdu ya, bukan mahdu, maghdu. Ghairil maghdubi. Maghdu. Makrosnya itu terletak pada leher ya Pak. Tepatnya itu di belakang lidah kita. Ya, usahakan dia sampai kepada situ. Ghairil maghdubi alaihim. Ulangi. Baik, ulangi sekali lagi Pak. Ghairil maghdubi waladdallin. Baik. Suaranya delay ya? Iya. Iya, suaranya hilang timbul. Suaranya delay, Pak. baik. Pak Adi, Ana mendengar suara Pak Adi sendiri ya? Iya, Pak. Indah ya, makrosnya Saya bisa tadi. dengar suara saya sendiri. Nanti perlu tetap kita tingkatkan secara sifatnya. Suaranya kembali lagi nih. Baik, barakallahu fikuma pada pembaca Al-Fatihah sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam memperbaiki setiap bacaan kita, meningkatkan bacaan-bacaan kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada sesi selanjutnya. Ikhwani fillah yang kami muliakan. Kita masuk kepada sesi tahsin ya. Fokus kepada materi-materi yang telah disampaikan. Tentunya dengan tidak melupakan materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan ya, apa itu makhorijul huruf ya, ketepatannya di mana, dan kita sudah mulai kepada sifat ini dulu. Karena dua sifat ini cenderung lebih mudah daripada sifat-sifat yang lain. Ya. Baik, bacaan kita sampai kita sudah di An-Nasr ya. An-Nas ya, An-Nas. Ini Ana tidak pakai headset karena suaranya kembali lagi nih Pak Ketua. Ya, kita belum baca nih ya. Nanti kita baca sama-sama. Ya, seperti biasa akan dibacakan secara talqin. Ya, Ana bacakan terlebih dahulu. Mohon ikhwan fillah untuk membuka mute-nya ya, di unmute agar bisa didengar setiap suara daripada masing-masing peserta. Mohon di unmute. Halo Ustaz. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, di sini kita telah memasuki tata cara baru ya, bagaimana cara mematikan dua huruf sekaligus. Ya, yakni caranya adalah dengan membagi dua sifat tersebut. Ya, kalau misalnya kita bagi dengan secara hamas saja, itu pada ta ya, maka yang ha kekurangan
haknya. Seperti contohnya kita baca wal fat. Nah, di sini ha kekurangan haknya. Ya. Maka di sini hamas dari ta itu tidak dipakai. Yang ada adalah hamas dari ha. Wal fat Wal fath. mati di fat tanpa hamas fat. Baru seperti orang minum air gitu ya. Misalnya setelah minum air itu ada hanya. Wal fat. Baik. Wal fath. Ya, kita ulangi sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fikum ajmain. Di sini kita memang belum pernah baca nih Pak Tua ya? Belum ya. Baik. Iya. Kita akan bedah setiap ayat di sini ya. Ahkam tajwid dimulai dari mad ya, huruf mad. Ya, di ayat pertama ini ada berapa huruf mad, ikhwah? Yang dipanjangkan di sini ada berapa? Satu. Dua. Tiga ya. Ya, ada tiga. Baik, yang pertama Za. ini berapa harokat? Dua. Baik. Yang kedua Ja. jaa ya. Jaa. Di sini berapa harokat, ikhwah? 4. 4 atau 6? 4. Baik, 4 ya. Ya, sebenarnya ikhwah memang terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ini boleh menjadi 4 ataupun 6. Tapi yang lebih kuat, yang lebih rojih adalah ini dipanjangkan 4 harokat. Baik, selanjutnya Allah ya, jangan lupa ya. Khusus di dalam lafaz Allah ini walaupun tidak ada alif ya, tidak ada unsur alif di sini, tetap dipanjangkan. Ini adalah kekhususan dari lafzul jalalah. Afwan, Tat. Iya. Kalau di bacaan Quran tuh yang akhirat itu juga A-nya panjang nggak ya? Akhirah seperti itu. Iya, akhirah. Iya. Ro-nya panjang nggak ya? Panjang. Akhirah. Kan gini tulisnya juga nggak ini kan kalau di Madinah ya. Ada ya. Akhirah tuh nggak salah ada, tapi mungkin pakai ini ya, pakai baris pedang seperti itu ya. Biasanya di lam itu lam, terus kemudian itu. Fil akhirah, iya. Di situ dia alif, dia tanpa hamzah, tapi ada fathahnya. Ya, nah, ini yang membedakan. Sama seperti bacaan amin, ya amin. Iya. Jadi fathahnya itu diganti dengan bendera seperti itu kan ya. Amin, seperti itu. Baik, itu nanti akan kita bahas mengenai huruf-huruf yang gharib secara penulisan. Nah, sama seperti ala ya. Kenapa pada saat atau di sini kita bisa lihat fi ya. Kenapa fi di sini dia tidak ada titik? Ya, padahal di sini dipanjangkan 2 harokat. Nah, ini itu adalah bagaimana diterimanya
huruf itu dari mushaf, ya, karena pada zaman Abu Bakar terjadi perang antara kaum muslimin dengan Musailamatul Kadzab, ya, nabi palsu, dan situ banyak terbunuh para hafizul Quran, dan di saat itulah dikumpulkannya Quran pertama kali, ya, dari dada-dada manusia, ya, atau dari pelepah pohon, dan seperti inilah yang diterima. Nanti kita akan bahas ini tentunya lebih rinci pada histori, ya. Jadi salah satu keunggulan daripada Quran Utsmani ini adalah dia menjaga keotentikan daripada sumbernya. Nah, jadi ini salah satu tujuan daripada Rosem Utsmani ini, menjaga otentiknya huruf-huruf atau setiap kalimat-kalimat yang diterima. Ya. Nanti ada dua bentuk kalimat, ya. Yang satu itu arti antara kedua ini sama. Namun kenapa penulisannya berbeda? Nah, di sini juga termasuk ke dalam salah satunya masalah yang akan kita bahas nanti, insyaallah taala. Tapi pasti selain lafzul jalalah, dia mengikut kepada aturan mainnya. Karena fil akhirah itu kan alif lam, dia pakai bendera gitu, pakai pedang, ya Pak. Yeah. Itu adalah pengganti fathah. Sama seperti amin, ya. Afwan. Ya, lanjut pada ayat kedua. Ada berapa yang dipanjangkan di sini, ikhwah? Atau yang disebut dengan mad. Ada berapa mad di sini? 5, 6, 7, 6 atau 7 ini? 7. Baik. Ini khilaf kuat juga khilafnya nih, ya. Khilaful akbar nih. Yang bilang 6 dan 7 juga kuat nih, Masya Allah. Baik, kita survei ya kalau begitu. Yang pertama. 8. Masya Allah, ada yang sebut 8 tadi. Baik. Nah, pertama ya. Nah. Ya, 1. Ya, nah. Yang kedua. Lu. Baik. Ketiga, fi masuk, ya. Jangan lupa fi di sini tanpa titik iya pun masuk. Baik, fi. Selanjutnya di ya. Allah. Lafzul jalalah Allah, fi dinillah di sini, ya. Nillah. Baik, 5. Wah. Baik. Iya, yang terakhir adalah ja. 7. Jangan lupa di sini namanya adalah mad apa ini, ikhwah? Ada yang tahu? Mad iwad. Mad iwad. Ya, di sini khusus nih. Baru kita masuki, ya. Inilah mad iwad namanya. Di mana jika dia diwasolkan ke ayat selanjutnya, dia tidak boleh panjang, langsung. Afwajan fasabbih. Tidak terjadi mat di sini kalau diwasolkan. Tapi kalau berhenti, dia mat 2 harokat. Afwaja. Gitu. Sorry, afwan. Afwajan fasabbih, ya. Yang tadi. Afwajan fasabbih yang pertama, ya. Baik. Itu adalah mat iwad. Jadi yang benar adalah tadi ada 7, ya. Termasuk ini mat iwad di sini. Baik, barakallahu fiik. Pindah ke ayat selanjutnya. Empat. Berapa? 4. Ada 4, ya. 4. Baik, kita ya. Baik, barakallahu fiik, Pak. Ya, kita cari yang pertama di mana? Innahu, ya. Innahu. Yang kedua? Ketiga? Wa. Dan keempat? Ba. Baik. Seluruhnya ini 2 harokat, ya. Dan yang hu ini ada yang masih ingat, ikhwah? Masuk ke mat apa ini? Innahu. Domir. Had domir, betul. Had domir. Ini
namanya apa? Mat apa? Masih ingat? Lazim. Mat lazim bukan. Tobi'i. Barakallahu fiik. Tobi'i. Bukan juga mat tabi'i. Silah qasirah. Mat silah. Ya, namanya mat silah. Weh, Ingat ya? Mat silah. silah. Masya Allah, di sini Masya Allah, di sini adalah mat silah namanya ya. Yang mana kalau dia mat silah ini panjang, dia silah tawilah. Kalau di sini silahnya pendek, jadi silah qasirah. Baik. Untuk masalah istilah tajwid ini tidak apa-apa, disunnahkan saja ya, ikhwah, untuk halaqah kita tidak perlu dihafal dulu, karena nanti kita akan bahas pada bab tersendiri mengenai ini. Baik. Hukum yang kedua, Afwan, ada pertanyaan? Maaf, Ustaz. Saya mau penasaran. Ini kan ada mim di atas ba di ayat terakhir ini ya, Ustaz, di ujung ya. Baik. Apakah ada ini dibaca kan ba gitu ya? Kan Iya. atau ba. Apakah ada cara lain membacanya? Baik, barakallahu fiik. Ya, ya juga pernah ditanyakan sebelumnya ya. Ini adalah hubung kaitnya dengan bismillah ya, karena ba di sini hukumnya apa nih? Hukumnya iklab. Iklab. Iklab itu apa artinya? Adalah mengganti qalb ya. Dia mengganti nun jadi mim. Jadi kalau secara bahasa tawaban diganti jadi tawabam. Kenapa bisa jadi tawabam? Karena ada bismillah. Saya akan ambil contoh cara membacanya dengan iklab. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi hubung kaitnya adalah dengan bismillah. Tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Kalau seperti itu. Kalau ingin disambungkan. Tapi kalau kita ingin mewasolkan, ini ya, perhatikan juga nih, kita tidak boleh berhenti di bismillahirrahmanirrahim ya ikhwah. Harus langsung disambung. Jadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu. Namun hal ini jarang dipakai ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi memakai cara ini pada saat saya sholat tarawih, misalnya gitu ya, saya mengimami sholat tarawih, masuk ke huruf-huruf pendek ini akan enak disambung ya terus. Nah, itu saya pakai. Nah, namun cara mewasolkannya tidak boleh berhenti di bismillah. Contohnya kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Abad siada. Nah, ini di sini dikhawatirkan ini bismillah itu masuk kepada surat yang ini. Masuk kepada surat An-Nasr, bukan ke Al-Masad. Nah, ini dimakruhkan ya, dimakruhkan. Baik. Kalau bismillahnya nggak dibaca gimana, Ustaz? Kalau disirkan boleh, tapi harus disirkan, harus jelaskan. Maksudnya kan kayak kalau surah sholat witir terakhir suka kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas, kan suka sekaligus dalam satu ayat. Itu diantaranya pakai bismillah atau langsung aja? Wajib pakai bismillah. Wajib pakai bismillah. Apakah itu dijaharkan ataupun disirkan? Wallahu a'lam. Baik. Kalau disirkan ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Contoh seperti itu. Tapi ini jarang dilakukan, lebih banyak lebih afdolnya itu dijaharkan ya, ditampakkan. Baik. Ya, kita masuk kepada hukum selanjutnya. Itu adalah dengung ya. Kita cari dengung di ayat pertama ini. Apakah ada ikhwah dengung? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik.
Ayat kedua ada dengung di sini? Ada. Ya, di huruf apa? Nas. An-nas ya. Baik. Ini hukumnya apa? Ada yang ingat? Wajib gunah. Gunnah, musyad, musyaddada. Baik. Baru ayat an-nas. Ya, gunnah, musyaddada. Setiap nun dan mim itu wajib dengung jika dia di dalam tasdid, wajib ditahan dengungnya. Adapun nanti kita akan masuk nih ya, masuk kepada sifat masing-masing huruf. Nah, ini sifat masing-masing huruf ini berbeda lagi nih pembahasannya. Nun dan mim itu sifatnya adalah akmal matakun, ya disebutkan para ulama adalah akmal matakun. Dia dengung senantiasa di mana saja. Ya, namun di sini bukan maksud dari pembahasan. Kenapa? Karena kita menyebut nun dan mim ini tidak bisa dalam kondisi hidung tertutup. Contohnya nun mim, ya tidak bisa. Inilah dengung asal yang dimaksud. Ya akmal matakun, dia sempurna di mana saja berada. Ya. Harus dengung, tapi bukan dengung yang dipanjangkan. Ya. Waro'aitan. Nah, pada saat di sini ayat pertama ini kita contohnya ya, bisa lihat di sini ada na yang tidak didengungkan secara istilahi ya. Idza jaa nas ya, di situ ada dengung kan sebenarnya, dengung bawaan dari nun itu sendiri. An-nas. Idza jaa nas. Nah, hidung kita bergetar sedikit. Ya, nah, seperti itu kan. Namun bukan dengung yang dipanjangkan. Ya. Itu adalah akmal matakun. Nah, sedang di sini waro'aitan. Nah, di sini wajib ditebalkan dan dipanjangkan. Waro'aitanna. Berapa harokat Ustadz dengungnya? Ya. Kalau harokat dengung itu 2. Namun kalau disejajarkan dengan harokat huruf ya, itu 3 harokat panjangnya. 3 harokat panjang ya. 3 harokat mat. Waro'aitan nas. Tapi kalau hitungan harokat dengung ini hanya 2 harokat dengung. Sejajarnya dengan 3 harokat mat. Seperti itu. Baik. Lebih panjang pun tidak apa-apa ya. Tidak disinggung oleh para ulama di sini. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya ayat ketiga. Iya, masih pada innahu ya. Innahu ya. Hukumnya di sini apa tadi? Gunnah musyaddada. Baik. Atau wajibul gunnah juga boleh pakai istilah wajibul gunnah ya. Wajibul gunnah atau gunnah musyaddada. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjut kepada hukum selanjutnya, yaitu mengenai tebal tipis. Nah, nanti kita akan bahas nih ya, huruf isti'ala insyaallah sudah mulai masuk ke sifat huruf. Ya, huruf pertama di ayat pertama ini ada berapa yang ditebalkan di sini, ikhwah? Ditebalkan tuh maksudnya ada konten O-nya ya. Ada unsur O-nya. Satu. Baik. Satu atau ada tambahan lagi? Yang satu itu apa, Pak? Naus ya, baik. Naus di sini masuk ditebalkan. Ro di sini masuk nggak, ikhwah? Ro? Tidak. Huruf yang ditebalkan? Tidak. Di sini masuk, insyaallah taala masuk ya. Ya, jadi cara membacanya. Nah, di sini ikhwani fillah ya. Ro, cara membaca ro ini jangan diturunkan. Contohnya ini ada baca idza jaa nasrullah. Nah, bukan rullah, tapi ditebalkan justru. Rullah. Ya. Ru bukan ru, tapi ru naik dia. Iya, seperti itu. Baik, itu dia. Runya seperti itu. Barakallahu fiik. Allah. Idza jaa nasrullah. Baik. Ya. Selanjutnya ada nih satu lagi. Jangan sampai ketinggalan. Itu yang ditebalkan adalah
lafzul jalalah. Oh. Ya, lafzul jalalah ini lam ditebalkan. Jadi satu-satunya lam yang dalam Quran ini bisa tebal hanya pada lafzul jalalah juga. Tadi huruf harokat pendek yang dipanjangkan itu cuma lafzul jalalah. Dan yang kedua sifat unik dari lafaz ini adalah lamnya ditebalkan. Allah bukan Allah ya. Allah. Nasrullah. Baik. Jadi ada 3 ya, ikhwah. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. Ada yang tebalkan di sini? Ro. Toib. Barakallahu fiik. Ro pertama. Yang kedua? Lafzul jalalah. Jalalah ya. Lafzul jalalah. Di sini masuk tebal apa enggak? Sebentar, tapi sebelum kita akan bahas nanti. Sebelum lafzul jalalah itu ada satu yang ketinggalan. Tipis. Ilah bukan. Nggak tebal. Iya, itu nggak tebal ya. Itu nggak tebal. Jadi kita akan bahas alasannya tidak tebal. Sebelum lafzul jalalah ada yang ketinggalan ikhwah. Setelah ro ada satu huruf itu. Kho ya, toib, kho. Ya dahulu. Jadi jangan bacanya ya dahulu, hulu rendah seperti itu, tapi ditinggikan. Ya dahulu, hulu. Ya dahulu. Toib itu dia. Ya dahulu ya. Tebalkan ya. Ya dahulu fi dini. Toib. Nah, kita akan bahas kenapa ini lafzul jalalah yang di sini dia tipis. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Fi dinillah. Diawali kasroh. Tidak. Toib. Barakallahu fiik. Ini adalah sifat yang sama ya dengan ro nanti. Kita akan bahas ya. Nanti di sini lam dan ro ini dia satu makhraj yang mempunyai 2 sifat yang sama ya. Namanya inhiraf. Nanti kita akan bahas. Bagaimana terjadinya bisa berubah-ubah seperti ini nih. Tidak stabil ya. Kadang nillah, kadang Allah gitu ya. Atau roh. Kadang ar-Rahman. Tapi kenapa pada saat di ayat terakhir ghairil. Ya, kenapa enggak ghairil ya? Tapi ghairil. Nah, ini sifat tertentu. Yang pasti untuk sifat lafzul jalalah ini jika dia diawali dengan kasroh dia tipis ya. Nillah ya. Kalau dia dhammah dan fathah maka dia akan tebal. Allah atau Allah ya. Allah. Baik. Begitu juga dengan roh. Di sini misalnya yang sering baca nih surat Al-Mulk misalnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, qadir. Ini berbeda-beda. Ada yang akhirannya di surat Al-Mulk ini Azizul Ghafur. Nah, dia kalau Ghafur dia naik. Ghafur. Ya. Pada saat dia kasroh dia tipis. Kulli syai'in qadir. Baik, seperti itu. Nah, ini ro juga ya. Barakallahu fiik. Di ayat terakhir ada berapa yang ditebalkan di sini? Rabbika. Ro ya, taib, ro pada Rabbika, taib. Wastaghfir. Iya, wastaghfir nih. Ayo kita bedah nih. Tahu itu ya, ghain masuk tebal ya. Wastaghfir. Ghain masuk tebal. Bagaimana dengan ro-nya? Ini tebal atau tipis? Tipis. Baik, barakallahu fiik. Ini tipis ya karena didahului dengan kasroh. Ya. Baik, berarti di sini ada tahu ya. Jangan sampai terpantul membaca ghain ini. Taufir. Taufir. Tapi taufir. Iya. Taufir. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fikum ajmain. Kita lanjut ke hukum terakhir yaitu qalqalah ya.
Ya, kita cari di sini apakah ada qalqalah di ayat pertama? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Ayat kedua ada qalqalah? Ada. Ada? Ada. Ada. Baik. Di huruf apa itu, ikhwah? Dal. Betul. Di sini masuknya qalqalah besar apa qalqalah kecil? Kecil. Kecil ya, Taib. Maka membacanya adalah Yadkhulu. yadkhulu ya. Yadkhulu, jangan yadkhulu, tapi yadkhulu. Taib. Taib. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ayat ketiga terakhir ada yang dikolkolahkan di sini? Nggak ada. Taib. Barakallahu fikum ajmain. Ya, itulah tadi ahkamut tajwid, ya, sebagian daripada hukum-hukum tajwid di sini kita bahas, kita angkat, dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk para peserta membaca satu persatu ayat, ya. Ayatnya satu persatu saja dulu, ya. Mungkin insya Allah di minggu yang selanjutnya kita akan bahas baca satu orang satu surat, ya. Tapi kali ini kita gilir satu ayat. Ya. Mulai dari Pak Sultoni, ya, langsung Pak Jaya, lalu Papi, dilanjutkan oleh Pak Rama dan Opung, lalu Pak Agus, Pak Hari, Pak Arman, Pak Khairul, Pak Adi, dan Mas Agung. Ya, silakan dari Pak Tony. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan Pak, boleh diulang? Saya nggak kedengaran keputusan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih dipedaskan lagi hamasnya pada ha, Pak, ya. Sudah masuk pada ha. Nirrahim. Him. Nah, itu pedasnya seperti itu, didalamkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya Mumtaz, ini bacaan yang Mumtaz, alhamdulillah. Selanjutnya urutannya tadi anak enggak hafal, afwan. Warahnas sayat yukhrujin afwaja. Afwan Pak Jaya, putus-putus suaranya. Bisa diulang Pak Jaya. Ulang lagi. Ulang. Iya, diulang Pak Jaya. Ulang, afwan. Putus tadi. Putus-putus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Thayyib, barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Ya, selanjutnya Papi, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Thayyib, diulangi Papi dari inna. Innahu kana innahu, ya, ditekan setiap yang ada tasdid seperti ini, tapi itu khususnya di nun dan mim, ya, ditahan lebih lama, ya. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, serta selanjutnya. Saya Pak Rama. Ya, Pak Rama, baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dari bismillah ya Pak, afwan. Oh, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, di sini masih ada ya. Itu panjang yang 4 harokat ya, Pak. Jadi jangan disamakan dengan panjang 2 harokat. Idza jaa nasrullah. Tapi ini idza jaa 4 harokat. Idza jaa Baik. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, untuk mematikan 2 huruf ini sekaligus ya, kita harus membagi haknya. Nah, di sini ada pembahasan lebih khusus lagi daripada sifatul huruf tadi ya. Wal fat, jangan keluarkan hamas dari ta ini. Wal fat, bukan wal fat, tapi wal fat. Karena hamasnya sudah dioper kepada ha ya. Baik, wal fat, gitu. Wal fath. Iya. Ulangi dari awal. Wal fat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, barakallahu fiik. Ya. Opung lanjut. Iya, Opung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Pertama, Papi. Afwan, Opung. Pertama, Opung. Kho di sini tebalkan. Ya. Jangan sekadar yadkhulu, tapi yadkhulu, naikkan ya. Yadkhulu, khulu ya. Itu sifat dari huruf isti'la. Yang kedua, nillahi, hi-nya jangan dipanjangkan. Nillahi langsung naik ya. Hi afwa. Ulangi sekali lagi, Opung. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, barakallahu fiik, Papi. Afwan. Ketukar terus nih masalah Opung dengan Papi ini. Iya, Opung, ada sedikit ini sharing nih mengenai materi itu tahsin tingkat lanjutan ya. Ada pernah masuk kepada sifat huruf lin? Lin, ya. Lin, ya. Jadi huruf lin itu adalah berbeda dengan rokhwah ya. Secara arti sama. Kalau rokhwah kan lembut ya. Lin juga lembut juga. Nah, jadi membedakannya apa antara lin dengan rokhwah ini? Lin dengan rokhwah ini bedanya tingkat kelembutannya. Nah, jadi pada bacaan waro'ai, jangan dia waro'ai. Nah, ini masih masuk ke dalam sifat rokhwah. Tapi waro'ai, masuknya itu lembut. Nah, ini dimaksud dengan lin itu. Waro'aitan, masuknya itu sangat lembut. Waro'aitan, sama seperti kita membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, di sini ini belum lin nih. Syaiton, tapi syaiton. Ah, di sini baru masuk dia konteks lin. Yang dimaksud dengan lin itu seperti itu lembutnya. Baik. Kita boleh ulang nih. Karena Papi kan udah lanjutan ya. Tingkatkan lagi huruf linnya di sini. Waro'aitan. Baik. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Keluarkan lagi hamas pada fa-nya, Papi. Afwaja, ya. Afwa. Baik. Dari fi. Afwaja. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Agus.
Pak Agus, di ini Pak Agus di unmute. Ya, ulangi Pak Agus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya, kita sudah mengenal huruf ini ya Pak Agus, huruf hamas ya. Keluarkan lagi huruf hamas pada fa ya. Fa ya. Fasabbih. Ya, fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik ya Mumtaz. Pak Haryanto, selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Ya di sini masih banyak mengeluarkan huruf pada ja ya, itu sifat hamas ya. Jadi ja ini jim di sini bukan masuk dari bagian sifat hamas ya Pak, tapi jahar. Jadi jangan idza ja-nya jangan dikeluarkan anginnya. Sembunyikan lagi lebih dalam. Idza ja seperti itu. Ja. Iya, seperti itu ya. Sembunyikan lagi. Ulangin, wal fath-nya gimana Pak? Wal fath. Nah, itu masih masuk kepada hamas. Wal fath. Harus ada pembagian. Karena ini kita mematikan atau mensukunkan dua huruf sekaligus. Jadi hamas ta ini sudah tidak dipakai lagi. Kalau misalnya kita tidak tanpa ada huruf H, itu menjadi wal fath. Nah, seperti itu ya. Tapi karena ada H di sini, tidak boleh. Menjadi wal fath. Ya, wal fath. Wal fath. Thayyib, barakallahu fiik. Seperti itu, Pak. Iya. Ya. Pak Arman. Pak. Udah latihan nih Pak Arman nih. Masya Allah. Langsung nih Ustaz atau pakai boleh. paus langsung ya. Langsung boleh, nggak masalah. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Untuk di sini waro'ai itu dikasarkan seperti mana tadi Bapak membaca afwaja itu sudah betul. Waro'ainya dikasarkan lagi. A-nya di sini ya, hamzah. Waro'aitan. Ulangi. Waro'aitanna. Begitu Ustaz? Ya, betul. Waro'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Pak Khairul. Pak Khairul, Masya Allah. Apa kabar Pak Khairul? Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Langsung. Iya, fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik. Yang pertama, ini
bihamdi rob. D-nya jangan panjang ya Pak ya. Tapi pendek aja. Fasabbih bihamdi rob langsung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Sebaiknya ini dipisah saja ya. Ayat ini menjadi dua bagian. Pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, stop di sini karena itu tanda jim itu sebaiknya berhenti ya. Baik, baru setelahnya disambung. Innahu kana tawwaba. Ya. Boleh diulang, Pak. Dengan dipenggal menjadi dua bagian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ulangin, D-nya pendek saja. Fasabbih bihamdi rabb. Ya, langsung naik dia. Bihamdi rabb gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Baik. Innahu kana Tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Ya, mohon dipertahankan Pak ya. Jadi pembacaan ini pertama perhatikan lagi panjang pendek. Insya Allah nanti kita terlepas dari lahan yang jali. Baik, barakallahu fiik. Pak Khairul. Bapak Adi Fandino. Masya Allah. Baik, Pak Adi. Iqra' ja'idan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pedaskan lagi suara hanya. Di sini masuk hamas ya. Rahmanir rahim. Haim gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Haim. Baik. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Barakallahu fiik. Mumtaz. Lanjut. Barakallahu fiik. Dari Lampung, Bapak Agung. Agung, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agung? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Ra'aituka jamil jiddan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Di sini ada kol-kolah ya Pak Agung. Kol-kolah di sini jangan dibesarkan, tapi dikecilkan karena kol-kolahnya kol-kolah sugro ya. Waro'aitan sayadkhulu, langsung dia sayadkhulu, jangan ada mentok kepada hamzah. Sayadkhulu. Nah, ini termasuk kiat membesarkan kol-kolah. Tapi dihilangkan sayadkhulu. Baik, baru diulang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Pembacaan kol-kolahnya itu ya, dia tidak turun udaranya atau suara tidak turun. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan sampai kepada hamzah atau menuju kepada kol-kolah yang kubro. Sayadkhulu, langsung seperti itu. Wa ra'aitan sayadkhulu gitu. Jadi dia ringan, terpantulnya secara ringan. Jangan sayadkhulu. Nah, ini dikhawatirkan ke kubro nanti. Baik, boleh ulangi sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
Baik, barakallahu fiik. Ya, jayid jiddan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, barakallahu fiik, Opung. Ya. Ayat selanjutnya, selanjutnya. Udah selesai. Selesai semua. Ditutup dengan siapa nih? Yang bersedia? Pak Ketua. Pak Ketua, baik, Pak Ketua. Ketua kasih tugas. Contoh Pak Ketua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah ini, mumtaz. Kalau disambung bisa, Pak Ketua, sambung ke bismillah langsung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Barakallahu fiik. Mumtaz murtafi'. Ini tingkatannya mumtaz murtafi' ini. Masya Allah. Masya Allah. Tinggi udah tuh. Nggak salah pilih ketua kita ini ya, jamaah ya. Insyaallah. Ya. Masya Allah. Masjid. Baik, baik. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan daripada suratun Nasr. Ya, kita baca penggalan ayat dari setiap peserta. Ya, di sini kami melihat banyak sekali perubahan yang signifikan ya, alhamdulillah. Ya, Pak Adi, tafadhol, enggak masalah. Yakni khususnya pada makhraj ya. Pada makhraj kita lihat di sini sudah duduk semuanya ya. Bisa anak katakan 95% sudah terlepas dari kesalahan yang jali. Ya, kesalahan yang dapat merubah makna. Ya, hanya beberapa kalimat yang terjebak saja dengan nada yang terpanjangkan ya. Tapi Anda bisa nilai 95% itu sudah lepas dari lahan yang jali. Ya, kesalahan yang fatal. Ya. Saya ingin nambahkan nih. Yang saya tahu ya. Tadi kan saya mendengar semua, hanya beberapa lah yang pas. Dalam pengucapan huruf ja, kenapa ja itu jadi hamas? Karena ucapan ja kita itu, kalau ini langit-langit, ja kita tuh begini, ja, Jakarta. Padahal ja itu bukan di sini dia di sini dia. Jadi ini lidah. Dia mesti semua itu kena ja. Ya. Iya, benar. Ya bukan di sini, bukan di sini, bukan di ja gini. Maka kok ja gini keluar dia nafasnya. Pasti kalau sebutkan ja pasti keluar nafasnya. Masih itu mesti ke dalam dia. Ja. Dia ada 3 huruf yang sama, yaitu ja, sya. Dia tiga mahruf yang sama itu posisinya sama tuh. Ya, sya. Pokoknya ingat aja, posisi di tengah lidah itu ada 3, yaitu ja, ya, sya. Sya sama ya sama ja. Jadi kalau supaya dia nggak keluar, dia memang harus ditekan lidah di atas langit-langit itu. Ja. Jadi umpamanya kita tadi bilang Iza ja keluar. Karena kita biasa huruf ja. Keluar dia. Bukan gaya keluar lah pasti. Karena lidah kita terbiasa dengan menyebut itu lidahnya sedikit yang kena. Dia mesti kena hampir sama kena langit-langit. Pertengahan langit-langit, pertengahan lidah. Iza ja. Terus tadi ada lagi ja sama lagi ayat ketiga ya Ustaz ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu
Innahu kana ini yang afwaja, ayat kedua ya, afwaja ya, itu memang kedengaran hamasnya gitu. Jadi itu saja masukan dari saya untuk penyebutan ja. Mulai sekarang kita sudah jangan Jakarta, jangan ja. Ja kita soalnya kenanya dikit tuh. Ja. Mestinya dia agak banyak. Ja. Banyakan titik sentuh lidah kita ke langit-langit ya. Ja. Sehingga suara itu tidak dari depan sini. Ya, tapi gini, lidah tuh gini. Ja ya. Sama dengan kita menyebut sya. Bagaimana lidah kita menyebut sya, begitulah kita menyebut ja. Sya, ja. Karena kita menyebut ja, kita hampir sama dengan ja. Karena memang posisinya harusnya sama. Sya. Mungkin Pak Jaya mungkin bisa lebih sering karena menyebut namanya Jaya. Barakallahu fiikum. Pak Jaya ya. Namanya siapa? Saya Jaya Surya. Jaya Properti. Masya Allah. Punya Bintaro. Baik, itu aja masukan dari saya, Ustaz. Maaf. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Terima kasih Anda diberikan masukan, jazakallahu khair. Memang seperti itulah triknya ya. Dan lihat di sini kita bisa mengambil pelajaran untuk mau itu daripada masukan dari ketua ya. Bahwa satu makhraj lihat bisa berubah menjadi dua, bisa outputnya menjadi 2 atau bahkan 3 huruf. Nah, contohnya di sini kita ambil tadi ja, ya, sya. Ini formasi dan makhrajnya ya, formasi bibir, makhraj itu sama antara ja, ya, sya. Namun kenapa suaranya bisa berbeda? Inilah sifat. Ya, nanti kita akan bahas tuh mengenai sifat-sifat ini bagaimana uniknya ya. Satu makhraj bisa beberapa kata yang keluar karena sifat ini. Adapun ja adalah makhraj dari huruf jahar ya, dan nanti itu kita akan masuk lagi ya, ada 3 huruf lagi, 3 sifat lagi yang akan memperkuat logik kita mengenai sifat huruf. Tentunya ini perlu waktu, insyaallah nanti kita akan sampai habiskan pada sifat yang terakhir yang memiliki lawan, dan di sini insyaallah taala para peserta sekalian akan mendapati feel ya, bagaimana rasanya perbedaan antara makhraj dan sifat ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada khalaqah kali ini. Ana berterima kasih kepada para peserta sekalian atas perhatiannya. Lebih dan kurang pun Ana mohon maaf, dan majelis ini Ana kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, tafadhol. Baik, jazakallah Ustadz Abu Omar yang telah memandu ataupun membimbing acara ajaran kita tadi, sifatul huruf, hams dan jahar. Dan Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Ya, kita hari ini sudah menyelesaikan bab hams dan jahar, dan insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan. Pelan-pelan kita pelajarin dan semakin lama semakin dalam ya Bapak-bapak ya. Jadi Al-Fatihah harus dilatih. Menurut saya memang jadi latihannya mungkin pada waktu sholat. Al-Fatihahnya coba di ini, coba nanti YouTube-nya di apa namanya, rekamannya dilihat-lihat ya. Bagaimana apa saja yang tadi dipelajari, terus mungkin bisa diulang-ulang. Tadi Pak Arman juga pembacaan apa tadi Pak Arman ya, Bismillah ya, Al-Fatihah ya, Al-Fatihahnya, huruf K-nya di apa? Biasa aja gitu Pak Arman, jangan terlalu ditek, jangan k aja. Biasa aja, mungkin karena dipegang aja ini k gitu, keluar sedikit, dia ada udara sedikit. Baik, saya tadi juga mohon maaf recordingnya agak telat, itu diingatin sama Mas Agung, mungkin saya suka lupa gitu untuk merecord pada udah start, pasti saya lupa nge-record.
Alhamdulillah diingatin tadi oleh Mas Agung untuk nge-record. Jadi mohon juga ke depannya kalau saya lupa tolong diingatin untuk nge-record. Tadi kayaknya ada kelewatan tuh yang ditulis-tulis sama Ustadz Abu Umar. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Lanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita punya yel juga nih Pak. Dari saya, mohon maaf. Oh, ada Pak Ketua, ada pertanyaan seperti itu. Silakan. Bukan pertanyaan Ustadz, ada yel-yel baru Ustadz buat ini. Kalau dibilang Tahsin, jaya jaya jaya. Masya Allah. Masya Allah. Pak Arman. Jayanya mesti benar Pak ya, janya ya. Masya Allah, Masya Allah. Harus jahar Pak ya. Yang terakhir jaya jaya jaya, sya. Gimana coba Pak Jaya? Arman contohkan gimana? Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.